Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini yang diangkat dari Mazmur 14 ayatnya yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebebalan manusia adalah ketika seseorang itu berkata bahwa tidak ada Tuhan. Kemudian ia melakukan segala sesuatunya dengan begitu bebas, dan akhirnya dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya dia bertindak anarkis, sesuka hatinya, tidak mau diatur dan lain sebagainya. Kemudian ketika ia melakukan kejahatan itu, ia terkejut bahwasanya Allah itu adalah Allah yang benar, Allah itu adalah Allah yang adil. Sehingga ketika penghukuman Tuhan nyata kepada dirinya, baru di situ berkata, ternyata Allah itu adalah Allah yang benar. Allah melihat dari sorga bagaimana manusia itu di dunia ini. Sehingga salah satu refleksi atau referensi juga yang dimengerti oleh sosok reformator yang bernama Martin Luther adalah salah satunya kitab Mazmur ini dan kemudian kitab Roma. Bahwasanya tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Saudara adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa. Tetapi ketika kita sekarang berada di dalam iman itu, kita memiliki kesempatan yang besar untuk tidak melakukan dosa lagi. Ada kekuatan yang bersumber dari Allah yang menolong kita untuk dapat menguasai diri kita. Dan inilah keistimewaannya. Tetapi mereka-mereka yang melakukan hal yang jijik, perbuatan yang tidak pernah baik di mata Tuhan, mereka tidak melakukan hal-hal yang benar, bahkan tidak mencari Allah. Mereka pada akhirnya akan hidup dalam kebiasaan mereka yang terus menyeleweng. Orang-orang yang terbiasa hidup dalam kegelapan, maka tidak ada sesuatu hal yang bagi mereka, sesuatu yang mengejutkan mereka ketika mereka melakukan tindakan yang lebih besar. Ada salah satu ucapan dalam tulisan yang berkata seperti ini, bahwasanya orang yang terbiasa melakukan dosa, ia akan bosan dengan dosa yang satu dan kemudian akan melakukan dosa yang lain. Ternyata dosa itu adalah hal yang terus meningkat, seperti kebutuhan hidup yang terus meningkat. Ketika saudara tidak langsung menyelesaikan dosa-dosa saudara di masa lalu, maka itu akan mempengaruhi saudara di masa depan. Dulu, ketika kita memiliki siaran televisi yang terbatas, kita melihat bahwasanya tindakan pembunuhan itu terjadi jauh dari keluarga kita. Ternyata belakangan ini, di media sosial, saluran televisi, pembunuhan itu sudah mendekati keluarga kita. Bahkan mungkin ada dari keluarga saudara yang mengalami peristiwa naas dalam hidupnya. Dari yang jauh sekarang menjadi lebih dekat. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu yang kita harus mengerti adalah bahwasanya dosa itu terus meningkat. Dan bagaimana kita dapat meredupkan itu, pengaruh itu dalam diri kita? Jawabannya adalah, teruslah engkau mencari Allah. Dan teruslah hidup di dalam kebenarannya, minta pertolongan dari Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong engkau. Tetapi jika engkau jauh dari Tuhan, maka engkau jauh dari kebenaran, dan matamu, hatimu akan menjadi gelap karena kamu tidak memiliki cahaya. Kita dapat melihat bukan karena hanya memiliki mata yang sehat, tetapi karena ada sinar terang yang membuat kita dapat melihat benda-benda apapun di sekitar kita. Tetapi jika saudara berada di dalam gelap, meskipun mata saudara sehat, saudara tidak akan dapat melihat apapun. Padahal tidak ada yang salah dengan mata saudara, tetapi saudara tidak dapat melihat apapun. Pintu, saudara tidak tahu di mana.
Dan seandainya tiba-tiba ada seruan yang berkata keluar, ada masalah, ada begini, bencana, tiba-tiba ada beberapa di dalam ruangan itu, mereka kocar-kacir, tidak tahu arah kemana, maka yang terjadi adalah mereka akan bertabrakan satu sama lain. Dapatkah saudara melakukan hal yang baik jika saudara tidak di dalam posisi yang mana Tuhan tetapkan? Adakah hal yang baik yang dapat dilakukan manusia? Tidak ada, karena manusia telah berdosa. Jika seseorang telah berada di dalam kegelapan itu, tidak ada yang bisa ia lakukan, sehingga Yesus Kristus menolong kita. Dan inilah yang kita syukuri dalam kesempatan ini, bahwasanya kita memiliki kesempatan untuk dapat melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini. Mari terus berbuat baik. Teruslah hidup di dalam kebenaran itu. Jangan lagi menyeleweng, jangan lagi berbuat bejat, tetapi jadilah pribadi-pribadi yang menghasilkan buah roh di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu. Sungguh tidak ada orang yang benar-benar melakukan yang baik, karena keberdosaan kami Bapa yang menutup mata hati kami, yang menutup hal-hal yang baik itu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami memiliki kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan hal yang baik itu. Buah dari keselamatan yang telah kami terima. Biarlah Tuhan kami terus mengerjakan keselamatan kami, karena Engkau memperkenankan kami sebagai anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.